Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Safi. Pada pertemuan kali ini, saya memiliki update di dalam proyek Bina Desa saya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya memiliki penambahan CRUD baru, yaitu CRUD kategori aset. Nah, kategori aset ini sendiri juga terhubung dengan CRUD aset. Selain itu, pada pertemuan kali ini, saya juga akan membuat seeder dan sebuah tracker untuk mengisi data warga. Dan yang terakhir, proyek Bina Desa saya kali ini, yaitu inventaris data, akan kita publik ke global menggunakan server Always Data. Simak video saya kali ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, saya akan mendemokan update dari project inventaris admin saya. Buka inventaris Mintes. Nah, di sini adalah wajah baru dari project Bina Desa saya. Di sini semenjak kuis 2 minggu lalu dapat update yang belum saya masukkan ke YouTube ini, yaitu update di dalam loginnya. Di halaman login, di sini saya sudah menambahkan itu gambar dan deskripsi singkat. Juga ada logo dari desa inventaris saya. Nah, di sini fungsinya dengan tujuan untuk sebagai identitas dari sistem saya. Oke, kita akan login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard project saya. Pada halaman dashboard ini saya tidak merubah personalnya apapun. Nah, di sini cuman ada tambahan yaitu floating button WhatsApp. Jika diklik, maka dia akan membuka tab baru dan akan mengarahkan ke nomor WhatsApp saya. Di sini saya membuat template. Jika ngeklik floating buttonnya tadi, maka dia akan secara otomatis masuk, halo admin, saya mau bertanya. Oke, lanjut. Bagian setbar, di sini saya sudah mengbold bagian menu-menu dari setbar ini. Jadi saya bagi dua. Yang pertama ada menu dan bagian akun. Bagian menu terdiri dari dashboard, kategori aset, daftar warga. Di akun ada logout dan daftar user. Nah, bagian menu di sini pada pertemuan kali ini saya telah menambah CRUD baru, yaitu kategori aset. Nah, kategori aset ini merupakan sebuah tabel yang berelasi dengan daftar aset. Jadi, maksudnya yang dimana kategori yang sudah kita masukkan ini akan secara otomatis masuk ke dalam daftar aset. Contoh, di sini saya ada 4 kategori aset. Nah, di sini saya akan coba menghapus kategori ATK. Oke, kategori berhasil dihapus. Saya akan masukkan lagi kategorinya. Kategorinya alat kantor aset ATK kantor. Disimpan. Oke, berhasil ya. Di sini berarti fungsi-fungsi CRUD-nya sudah
berjalan dengan baik dan benar. Terus saya akan buktikan kalau ini berelasi dengan aset. Nah, kita buka daftar aset. Maksud saya berelasi itu adalah kita buat asetnya K003. Terus nama asetnya pena, namanya pena hitam. Nah, di sini nih, pada kategori ini saya memakai select drop down. Oke, klik, maka muncul tadi semua isi dari kategori aset yang tadi sudah kita masukkan. Berdasarkan ini, nama asetnya pena hitam, maka akan masuk ke dalam kategori alat tulis kantor. Tanggal pemberiannya kapan, nilainya, kondisinya gimana, lokasinya di mana, dan jawabnya siapa, keterangannya. Keterangannya sini saya buat opsional. Boleh diisi belum? Oke, berhasil. Nah, ini adalah maksudnya yang dimana pada tabel data aset ini mengambil relasi dari kategori aset. Selanjutnya ada daftar warga. Nah, di daftar warga di sini saya sudah menggunakan Packer dan menggunakan Packer, menggunakan. Nah, pada data warga ini saya sudah menggunakan seeder dengan memanggil Packer. Di sini saya membuat sekitar 10 data dari Packer. Ini adalah semuanya data fiktif yang udah secara otomatis dibuat oleh si Packer. Ada datanya sekitar 23. Yang ini adalah data yang saya input sendiri. Oke. Pada daftar user juga saya sudah menggunakan seeder dari first user. First user sini saya membuat ini admin. Nah, di sini saya juga sudah set email dan passwordnya. Oke, segitu update dari projectnya. Kita lanjut membuka codingannya. Nah, sini saya akan menunjukkan CRUD baru, yaitu kategori. Baik, kategori. Ini adalah indeksnya. Di sini tentunya saya sudah menggunakan partial view seperti CRUD lainnya dan juga dashboard. Ini saya juga udah pakai partial view. Oke, kategori indeksnya begini, kurang lebih sama editnya dan create-nya. Nah, saya akan tunjukkan proses pemanggilan si kategori. Nah, pada kategori dia ada cara khususnya sendiri di sini, cara panggilnya. Terus juga pada bagian controller asetnya ini juga saya menggunakan request validasi, itu namanya harus diisi, terus kodenya juga harus diisi, super string, terus maksimal 20, terus unique. Maksudnya unik yaitu kode ini tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi update-nya juga sama. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh relasi. Jadi, jika
kategorinya ini kita mau hapus, terus kategori ini eh, masih digunakan oleh aset pada data yang lain, maka si kategori ini tidak bisa dihapus oleh pengguna. Terus akan muncul kategori ini tidak bisa dihapus karena digunakan oleh aset. Begitu juga kalau berhasil akan muncul pesan kategori bisa dihapus. Lanjut model ada di dalam asetnya ada nama, kodenya, deskripsi. Ada migration-nya. Migration-nya ID-nya saya buat kategori ID, namanya 100, kode 20, dan deskripsi bisa juga teks. Jangan lupa dengan timestamp-nya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagian aset. Nih, pada bagian kategori ID, dia akan memanggil si kategori ID di tabel kategori. Oke, ini barunya. Lanjut, saya akan memperlihatkan steader dari first user. Nah, ini yang pada bagian admin yang tadi. Nah, ini yang namanya admin, email admin test itu merupakan sebuah steader yang sudah saya buat. Sini saya akan coba praktekkan ulang. Saya akan lakukan lagi buat seedernya lagi dengan cara ini. Saya buat admin 2. Kita coba panggil. Jadi kita coba send. Kita coba. Oke, seedingnya berhasil. Kita coba refresh. Nah, secara otomatis data admin 2 bertambah pada tabel kita. Di sini dia berfungsi jika sebuah sistem ini belum ada user atau siapapun yang mengregister. Maka pada sistem ini kita bisa membuat seeding, yaitu first user. Juga saya juga membuat seeder, yaitu di bagian data warga. Sini saya memanggil dari luar, yaitu Faker. Saya membuat sebuah data dummy dari warga. Nah, di sini Vector ID, Faker ID saya memanggil dari Faker. ID ini merupakan sebuah panggilan identitas, yaitu kita akan memanggil dari Indonesia, data yang diberikan akan data Indonesia. Terus dari dataset nomor KTP-nya seruangan ini, namanya name, di sini semuanya sudah ada referensi dari si Faker-nya. Maka setelah saya berhasil seeding, maka datanya akan masuk sebanyak yang kita minta. Ini adalah proses dari seeding. Nah, di sini semuanya sudah selesai ya. Saya sudah membuat CRUD baru, CRUD kategori, dan sudah melakukan seeders. Nah, yang baru pada kali ini saya akan coba public, menggunakan public. Jadi web ini tidak bekerja di bagian lokal saja, namun semua orang akan bisa akses secara public. Di sini saya membuatnya di always data. Admin always data.
Oke, karena sebelumnya saya sudah daftar dan saya juga sudah mengpublikkan dari project ini, maka saya tinggal login dan saya akan menunjukkan eh, cara-cara untuk em, membuat public project ini. Oke, sebelum lanjut ke dalam proses deploy Laravel ini, saya akan menjelaskan sedikit maksud dari publish atau deploy Laravel ini. Jadi kali ini saya akan coba deploy sistem ini menggunakan penyedia layanan VPS dari AWS Data. Nah, AWS Data ini, kenapa milih AWS Data? Karena ini merupakan referensi dari Pak Fikri, karena yang ditemukan hanya AWS Data yang memberikan akses free plan yang cukup untuk kebutuhan belajar. Di sini dia memberikan kita space sebanyak 1 giga. Nah, di sini karena saya sudah login pada sebelumnya, maka saat mengakses website admin Aus Data ini, dia akan langsung masuk ke sini. Jika belum mendaftar, maka dia akan meminta sebagian informasi dari kita dan akan meminta plan yang mana yang akan kita ambil. Di sini saya menggunakan free plan. Dan namanya saya sudah buat, yaitu inventaris admin. Oke. Selanjutnya, jika ingin settingnya, pertama-tama cek dulu bagian environment. Pastikan di sini karena Laravel Laragon yang saya gunakan yaitu 8.4, maka di sini juga buat versi terbaru yaitu 8.4. Lepas submit dan juga eh, selanjutnya buka bagian database, terus MySQL. Di sini kita membuatnya dengan MySQL. Nah, ini nama dari database yang telah saya set. Inventaris admin db. Terus juga bagian user, ini saya sudah menambahkan user 440130. Ini merupakan nama dari si OS data, nama yang telah diberikan ke kita. Saya tambah satu user dengan nama admin. Di sini nama yang di depan ini tidak boleh dihapus. Di sini ada name must start with 440130. Terus jangan lupa bagian permissionnya dia cek karena database dari saya cuma satu, maka pada bagian ini buat di alright agar kita bisa mengakses database ini. Selanjutnya saya akan coba masuk ke server untuk melakukan full project. Coba buka SSH. Nah, ini dia, on the web. Oke, login dengan username kita tadi, inventaris, passwordnya. Oke, nah karena sebelumnya saya sudah mengcloning project saya dan sudah berhasil ke publish, maka saya akan mencoba proses pull saja dalam projectnya. Nah, oke. Sebelum saya push, saya akan melakukan push dari project saya. Push git add git
commit update terbaru project. Oke, sudah. Terus saya akan push. Oke, proses push berhasil, maka baru kita akan lanjut meng-pull ke dalam si SSH Oris Data. Kita git pull. Oke, kita update. Di sini ada penambahan warga controller dan create user. Oke, sudah siap. Saya sudah berhasil nge-pull dari project saya. Langsung saya akan buka web saya. Di sini saya telah membuat nama site-nya yaitu inventaris-admin.orisdata.net. Juga pada settingannya saya akan langsung mengarahkan ke root inventaris admin public. Maka saat mengakses dari site ini, secara otomatis akan masuk ke loginnya. Oke, saya akan login. Login. Oke, berhasil. Kita masuk ke dalam sistem saya. Sama ya. Dengan lokal. Ada kategori aset, daftar aset, warga, dan daftar user. Ada kategori aset, daftar warga, juga daftar user. Oke, dengan ini berarti saya sudah berhasil deploy dari project saya ini dan sudah publish secara publik di global. Oke, demikian pertemuan kali ini. Di sini saya telah berhasil menambahkan jailbreak dari kategori aset. Saya juga sudah mendemokan progress project yang terbaru saya, yaitu ada di bagian login dan juga ada di bagian plotting stub. Terus juga saya sudah berhasil menggunakan seeder Faker serta sudah dipublish ke publik dengan menggunakan server Oris Data. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.